kasih atas kesempatannya. Sudah terlihat screen saya, Bapak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, Nak ya. Nah, Ibu minta tolong untuk Nobel ya, dipimpin doanya. Iya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nobel. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi kita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang suhu, kita lanjutkan lagi ya. Nah, Ibu mau tanya nih, masih ingat tidak apa alat pengukur suhu? Ayo, masih ingat tidak? Termometer. Iya, benar Termometer. sekali. Iya, termometer ya. Nah, coba Ibu tanya lagi. Satuan SI dari termometer itu apa, Nak? Kelvin, Bu. Kelvin, Bu. Iya, Kelvin ya. Masih ingat semua. Wah, hebat-hebat anak Ibu ini ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, di situ nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana ya, dan studi literasi. Jadi diharapkan di sini kalian bisa menganalisis konsep suhu. Kemudian untuk yang kedua di sini melalui kegiatan percobaan juga dan studi literasi, di sini diharapkan kalian bisa mendeteksi tingkat panas suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kemudian tujuan yang ketiga ya, masih dengan percobaan dan studi literasi, di sini kalian diharapkan bisa menyelidiki mengapa indera peraba tidak dapat digunakan sebagai alat ukur suhu suatu benda. Oke, sebelum memulai ke materi ya, Ibu akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan ya Nak ya pretestnya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah sudah ada yang selesai, Nak? Sedikit lagi. Iya. Sudah, Bu. Sudah, ya. Dikumpulkan ya. Apakah sudah semua ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba kalian amati. Di gambar ini, Nak, ini kira-kira ibunya sedang ngapain ya, Nak ya? Megang pala anaknya, Bu. Megang kepala anaknya. Ada lagi jawaban lain? Ada kompres kayaknya, Bu. Sedang mengkompres, iya. Nah, jadi si ibu ini sedang mengkompres ya, memegang kepala anak, dikompres di situ. Nah, kira-kira kenapa sih si ibu ini kok mengompres anaknya? Ayo. Anaknya sakit, Bu. Iya. Dikasih baby fever ya, Bu. Kenapa? Dikasih baby fever. Iya. Nah, jadi di sini si ibu sedang mengompres anaknya karena anaknya sakit. Nah, di antara kalian, pernah nggak kalian demam? Saya pernah, Bu. Karena, Bu.
Wah, pernah semua ya ini ya? Oke, ketika kalian demam, apa yang tubuh kalian rasakan? Panas, Bu. Pusing, Bu. Lemes. Pusing, lemes. Tapi biasanya ya. kaki terasa dingin, Bu. Kaki terasa dingin ya. Oke. Jadi itu. Selanjutnya, bagaimana kalian tahu kalau tubuh kalian lebih panas ketika kalian demam? Pegang dahi, Bu. Pegang dahi, iya. Rasanya seperti panas di dahi ya, di sini ya. Terus rasanya sekali, Bu. Pakai jaket, pakai kain panasnya didobel-dobel, Bu. Iya, kainnya didobel-dobel pakai selimut ya. Oke, sekarang Ibu tanya. Di gambar 1 di sini, ini ada anak yang sakit ya. Nah, ini sedang diperiksa oleh ibunya. Nah, dipegang apanya ini di gambar 1? Dahinya, Bu. Dipegang dahinya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar kedua di sini ya, Nak ya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang diapain ini, ayo. Ditembak, Bu. Ditembak ya. Dicek suhunya itu, Bu. Iya, dicek suhunya menggunakan termometer. Nah, kira-kira dari perbedaan 1 dan 2 ini ada bedanya nggak dari gambar 1 dan 2 ini? Ayo, kira-kira ada perbedaan nggak? Ada, Bu. Apa? Bu. Yang satu ibu itu ngecek suhunya anaknya pakai tangan, yang satu pakai alat, Bu. Iya, nah jadi yang satunya pakai tangan, yang satunya. Nah, nanti di sini akan kita bahas ya. Sebenarnya lebih valid mana sih pengukurannya? Pakai tangan atau pakai termometer ya? Oke, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Oke, di sini Ibu bagi ya. Nah, kelompok 1 ada TJ, kelompok 2 ada Kori. Maaf, kelompok 1 ada TJ, ada Kori, ada Mila, ada Atin, ada Rika, dan ada SK ya. Nah, untuk kelompok 2-nya di sini ada Nobel, ada Devi, ada Rini, dan ada Dia, dan ada Hasna. Oke, kemarin Ibu sudah menyampaikan ke kalian ya untuk membawa peralatan praktikum. Sudah dibawa semua? Sudah, Bu. Sudah, iya. Nah, sebelum memulai praktikum di sini, Ibu akan mendemonstrasikan ya. Jadi, Ibu sudah menyiapkan 3 wadah ya. Ada wadah A, B, dan C. Di sini wadah A Ibu isi dengan air dingin. Wadah B-nya Ibu isi dengan air keran ya. Dan wadah C di sini Ibu isi dengan air hangat ya. Nah, ada 2 perlakuan di sini ya. Nah, jadi ada 2 perlakuan. Yang pertama, perlakuan yang pertama di situ kalian mengukur suhunya menggunakan tangan ya. Jadi tangan kalian dicelupkan di sini ya. Nah, sama ke wadah A, B, dan C dicelupkan semua. Kemudian perlakuan yang kedua di sini kalian mengukur suhunya menggunakan termometer ya. Nah, di sini ada termometer. Ingat kalau megang termometer yang dipegang rafianya ya, Nak ya. Rafianya di sini. Oke, sudah dapat termometer semua kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, Ibu minta tolong untuk Devi ya, Dev ya, dibagi LKPD-nya Dev di meja Ibu, Dev. Coba dibagi ke teman-temannya. Yang lain tolong bergabung dengan kelompoknya. Ayo bergabung. Sudah bergabung ya? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Oke. Silakan dilakukan percobaannya seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Ibu beri waktu 5 menit, nanti
Dijawab pertanyaan yang ada di LKPD, nanti Ibu tentukan yang kelompok 1 nanti akan mempresentasikan pertanyaan pada nomor 1 dan 2. Kemudian kelompok 2 nanti akan mempresentasikan nomor 3 dan 4. Oke, silakan bekerja ya Nak ya. Baik, Bu. Bu, yang nomor 4 itu dihitung ya, Bu? Iya, Nak, dihitung di situ ya, Nak ya. Ya, Bu. Ini pertanyaannya langsung diisi, Bu. Iya, Nak, langsung diisi saja, Nak, di LKPD-nya. Apakah sudah selesai semua, Nak? Dikit lagi, Bu. Oh iya. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang silakan dipresentasikan ya Nak dari hasil percobaan kalian tadi. Untuk kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Ibu tunjuk saja, Bu. Oh, saya tunjuk. Oke. Ya, untuk kelompok 1 ya yang mempresentasikan Nak Kori ya. Sudah siap ya Nak Kori ya? Siap, Bu. Iya. Sekarang, Kak, Bu. Iya. Tahun depan, Kori. Ya, baik. Terima kasih, Bu, untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 sudah melakukan kegiatan percobaan dan yang setelah itu kami analisis dan kami dapatkan bahwa ketika tangan A itu dimasukkan, ketika tangan kanan dimasukkan ke dalam wadah A, ternyata yang kami rasakan itu dingin, sedangkan dalam wadah B itu tangan kami itu terasa hangat. Hal ini berbeda ketika kami tukaran tangan kanan dimasukkan lagi ke wadah B, ternyata tangan kami hangat, sedangkan tangan kirinya itu terasa dingin. Jadi bisa kami simpulkan bahwa tangan itu bukan merupakan alat ukur yang baik untuk mengukur suhu. Kenapa? Karena itu juga bisa membuat tangan kita luka. Misalkan kita taruh tangan kita di air panas atau kena panci panas saja bisa menyebabkan luka. Karena itu setelah kami melakukan penelitian dengan menggunakan termometer ternyata lebih mudah dan kami dapatkan hasil yang akurat, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ini hasil analisis kelompok kami. Wah, hebat sekali kelompok 1. Ayo berikan tepuk tangan Nak untuk kelompok 1. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 2. Nadia sudah siap, Nadia? Sudah, Bu. Iya, coba Nadia dipresentasikan ya.
Iya, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang nomor 3 sama nomor 4 ya, Bu. Yang nomor 3, yang pertama saat praktikum, yang pertama yaitu macam-macam termometer berdasarkan pengisinya, berdasarkan isinya termometer, ada termometer zat cair, kemudian ada termometer bimetal dan ada termometer kristal cair, juga ada termometer digital. Kemudian untuk pembagian termometer berdasarkan penemunya ada Kelvin, ada Reaumur, ada Fahrenheit, kemudian ada Celsius. Kemudian untuk yang nomor 4, yaitu setelah kami berdiskusi, kami dapat menyimpulkan, di situ kan di gambar HP kan suhunya ada 77 derajat Fahrenheit. Nah, itu ternyata kalau misalnya mau dirubah ke Celsius, itu harus ada titik tetap atas sama titik tetap bawahnya. Nah, setelah kami hitung, setelah kelompok kami hitung dengan insya Allah teliti, hasilnya yaitu 25 derajat Celcius. Maaf ya Bu kalau salah. Sekian, terima kasih. Nah, Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Hebat semua anak ibu di sini ya. Oke, dari kesimpulan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, ya, apa yang kalian simpulkan di sini? Coba, Nak Rini, coba apa saja yang sudah yang dapat disimpulkan? Iya, baik Bu. Yang dapat saya simpulkan, mungkin teman-teman juga simpulkan, kalau suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kemudian alat untuk mengukur suhu itu digunakan termometer, Bu. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Bu. Mungkin cuma itu yang bisa saya simpulkan. Tepuk tangan dulu untuk Nak Rini ya. Wah, hebat semua anak-anak ibu di sini. Iya, jadi kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi ya, Nah, di situ diperoleh suhu itu merupakan tingkat derajat panas suatu benda. Kemudian alat ukur untuk mengukur suhu itu adalah termometer ya. Nah, termometer itu berdasarkan bahannya itu ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, ada termometer kristal cair, dan ada termometer digital. Nah, oke. Ibu di sini akan menjelaskan yang nomor 4 tadi di sini ya. Benar kata kelompok 2 tadi, dia memakai titik tetap atas dan titik tetap bawah ya. Nah, di sini ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, dan ada termometer Fahrenheit, dan yang terakhir di sini termometer Kelvin ya, Nak ya. Nah, untuk menentukan perbandingannya di sini ya, titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah ya. Jadi titik tetap atas itu adalah titik didih air, titik tetap bawah adalah titik beku air. Nah, 100 dikurangi 0 berapa, Nak? Ayo, 100, Bu. 100 ya, 100 ya di sini ya. Jadi diperolehlah perbandingannya 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Nah, ini bisa diperkecil, Nak. Ya, bisa diperkecil, harus sama-sama dibagi dengan 20 ya, Nak. Iya, pintar sekali. Oke, 100 bagi 20 berapa, Nak? 5, Bu. 5, Bu. Pintar. Oke, kalau 80 dibagi 20 berapa, Nak? 4, Bu. 4. Iya, hebat anak-anak Ibu. Kalau 180 dibagi 20? 9. 9. Iya, wah. Pintar sekali. Kalau 100 dibagi 5, ayo. 100 dibagi 20, maaf. 5, Bu. 5. Iya, jadi diperoleh perbandingan ya antara termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu adalah 5495. Jadi yang perlu kalian ingat di situ CRFK ya, 5495. Oke, sekarang kita hitung. Tadi di soal nomor 4 itu kan yang diketahui 77 derajat Fahrenheit. Iya. Nah,
dijadikan ke Celsius. Tadi diingat perbandingannya CRFK 5495. Nah, kalau yang ditanyakan itu Celsius, berarti perbandingan Celsius itu menjadi pembilang atau letaknya di bagian atas ya. Pokoknya yang ditanya entah itu Reaumur, Celsius, Kelvin atau apapun itu ya, ini dijadikan pembilang. Nah, kemudian suhu yang diketahui di sini ini dijadikan sebagai penyebut. Jadi, perbandingan Celsius tadi 5 ya. Nah, dibagi dengan perbandingan Fahrenheit, yaitu 9. Nah, kemudian ada yang tahu tidak dapat 32 dari mana? Ayo. 32 didapat dari titik beku airnya pada termometer Fahrenheit ya. Karena yang ditanya Fahrenheit berarti ini dikurangi ya, dikurangi dengan 32. Jadi perhitungannya 77 dikurangi 32. Ingat, harus dikerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, jadi 5/9 ditulis lagi ya, 5/9 dikali 77 dikurangi 32 berapa, Nak? 45, Bu. Iya, 45 ya. Nah, ini bisa kita bagi 9 dibagi 45 ya, 9-nya dicoret. Nah, 45 dibagi 9 berapa, Nak? 5, Bu. Iya, pintar anak Ibu ya. Nah, jadi sekarang 5 dikali 5 berapa, Nak? 25, Bu. 25 ya, jadi hasilnya benar tadi ya, 25 derajat Celcius. Oke. Nah, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Apa saja tadi yang Bu. Oh iya, coba Mari, Bu. Mari beneran kan, Bu? Pengukuran suhu, Bu. Pengukuran suhu ya. Apalagi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Versi suhu, Bu. Iya, konversi suhu. Iya. Siapa lagi? Jenis termometer, Bu. Jenis termometer, iya. Ya, jadi kita sudah pelajari pengertian suhu tadi ya, jenis-jenis termometer, dan beserta dengan konversi suhu, perhitungan suhunya tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada, Bu. Bu. Alhamdulillah paham semua berarti ini ya. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan postes kepada kalian. LKPD-nya tolong dikumpulkan. Nak Devi tolong dikumpulkan ya, Nak ya. Semua punya teman-teman tadi. Terus bagikan postesnya, Nak. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan postesnya. Ayo, Nak Devi, silakan Nak Devi dibagikan ke temannya. Sudah, Bu. Silakan ya, Nak ya. Devi, aku belum dapet. Makasih. Apakah sudah selesai mengerjakan postesnya, Nak? Dikit lagi, Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini sudah semua berarti ini ya? Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Oke, saya hitung dulu. Oh ya, sudah pas ya semua ya? Sudah pas ngumpulin semua. Oke. Karena
waktu kita sudah habis untuk pertemuan hari ini ya. Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu di sini supaya terus semangat belajar ya, Nak ya. Iya, Bu. Semangat belajar. Oke. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan belajar tentang pemuaian. Silahkan dipelajari ya di buku paketnya dan di bahan ajar juga yang sudah Ibu kasih kemarin ya. Oke. Ibu minta tolong untuk Rika ya, Nak Rika ya. Tolong dipimpin doanya, Nak. Bu, baik. Ya, jadi mari teman-teman kita berdoa. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Amel. Selanjutnya, saya serahkan ke peserta berikutnya yaitu Pak TJ. Dengan observernya saya sendiri.